Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini adalah video mengenai pada video ini kita akan membahas tentang bagaimana mencari minyaknya. Itu di yang pertama ini, oke. Jadi kita ingatkan kembali, jadi kerangkanya ada 5 ya, cari, bikin lubang, angkat, produksi, proses, terus jual. Sip, langsung aja. Nah, cari minyak itu gimana sih caranya? Ya, dan minyak tuh kayak gimana sih? Ada di mana sih gitu migas? Jadi dulu itu saya pun mengiranya minyak itu di bawah tuh, di dalam bumi itu, di dalam tanah tuh, di bawah batuan tuh kayak ada gua, terus ada minyaknya tersimpan dalam situ gitu. Kayak misalnya, jadi ini uh, misalnya ini permukaan tanah, terus ini kan, terus dulu tuh tanah nih, batu nih, dulu ngiranya tuh ada satu kayak gua, terus dimana di dalamnya tuh ada si minyak itu gitu. Sedangkan tidak seperti ini ya. uh, dia dia itu ternyata di dalam batuan. Jadi kalau kita pernah ngelihat batu ya, kayak batu nih, misalnya batu aja nih, batu karang ya, batu karang di pantai itu dia kayak ada lubang-lubangnya kan. Nah, lubangnya itu disebutnya adalah pori-pori atau por. Ya, pori-pori. Nah, di dalam pori-pori itu, ya itulah terdapat si minyaknya itu gitu. Dia ada di dalam situ. Ya kan? Nah, tapi karena tekanan yang sangat besar di bawah itu, kan dia dalam nih, ribuan berkilo-kilo di dalam itu, karena ketekan, itu jadi banyak isinya. Nah, di mana ada batu-batuan ini, kita ambil analogi di mana biasanya makanan dimana biasanya makanan nyelip di dalam mulut kita. Nah, makanan nyelip itu kan diantara ada gigi ya, ini ada gigi, ini gigi lagi, ini gigi lagi. Nah, biasanya makanan itu kan nyelip di sinilah gitu. Nah, sama juga kurang lebih seperti itu. Jadi misalnya ini permukaan tanah, terus ini, nah di dalam itu ada lempeng-lempeng bumi itu, ada yang seperti ini dia ketemu, set, gitu, ya kan. Nah, si lempeng ini dia menjadi atap, jadi si minyaknya ini nggak bisa kemana-mana ya, lama-lama dia terperangkap di sini gitu. Nah, inilah yang kita buat, yang kita bor, kita bikin lubang, ini kita ambil minyaknya di situ ya kan. Ini kita ada rig di sini ya kan, kita bikin lubang, kita produksi. Nah, tapi tadi pertanyaan pertama adalah bagaimana sebenarnya menemukan ini gitu. Jangan dihapus deh, bagaimana menemukan ini. Kita bikin ini baru aja. Caranya adalah yang namanya yang kita sebut seismik. Jadi ilmu migas itu sebenarnya semua sederhana-sederhana ya. Seismik ini dia hanya melihat getaran ya, getaran yang ada karena kita melakukan sesuatu di atas. Jadi ini permukaan tanah nih ya ceritanya. Terus ini di bawahnya itu ada berbagai macam jenis lapisan batuan lah, misalnya gini, ini ya. Nah, datanglah si mobil seismik ini, kita warnain apa mobil seismiknya, ungu lah misalnya. Datanglah dia, truknya, ya. Nah, terus dia membawa, biasanya di sini ada komputer, ya. Di sini ada engineer-nya atau geologisnya atau siapapun itu yang menginterpretasi hasil seismik. Nah, seismik itu apa tapi? Jadi kita melakukan alat bahan peledak di sini, ya. Terus ini nyambung ke sini ceritanya kabelnya. Jadi begitu diledakin,
kan dia akan membuat getaran di sini. Nah, getaran inilah ya, yang kalau sudah diproses dengan komputer itu dia bisa kita interpretasi, bisa kita terjemahkan, dan dia mengasih tahu kita ya si lapisan-lapisan tanah ini tadi, lapisan-lapisan batuan ini tadi, ya. Kita tahu mana yang berpotensi menjadi ini trap atau perangkap minyaknya itu. Ya, misalnya ini sini nih. Nah, seismik ini nggak bisa ngasih tahu kita ada minyak di situ. Dia bisa tahu batuan mana yang bentuknya berpotensi menyimpan minyak, gitu. Baru setelah kita lakukan seismik ini, kita dapat gambar ini. Nah, gambar ini kita bawa, ya kan? Lalu si ininya pergi, ya. Lalu sebuah lapangan besar. Lalu datanglah rig. Lagi aja rignya, biar nggak terlalu merepresentasikan sebuah perusahaan. Datanglah si rig, ya kan? Ya dia buatlah lubang itu. Pertama dia tes di sini. Wah, dapat. Ya kan? Oke, bagus. Datang satu lagi. Kita cobain bikin satu lubang lagi. Ya. Bikin satu lubang lagi. Wah, ini nggak dapat nih. Ini doang dapatnya. Ya, disitulah. Jadi kita dapat pengalaman, kita dapat data, yang penting kita dapat data, jadi kita tahu lama-lama. Dan ini dilakukan berulang kali dalam satu lapangan besar, kayak misalnya contoh lapangan A, kita jangan sebut nama lapangannya, lapangan A. Nah, dia lakukan itu berulang kali itu, ngebor sumur-sumur eksplorasi. Nah, itu kata kuncinya. Dia ngebor sumur eksplorasi itu sekian kali, sehingga lama-lama dapat, misalnya gini ya, ini lihat ini tampak atasnya nih. Hilang. Nah, misalnya kita lihat tampak atasnya nih, saya lapangannya kayak gini nih. Sebentar. Oke. Nah, jadi di sekian banyak, ya kan? Ini dapat, sama sini dapat, ya kan? Ternyata di sebelah sini tidak, ya kan? Nah, ini yang kita sebut tadi sumur eksplorasi ya. Sumur eksplorasi. Eksplorasi itu apa? Kita cari tahu intinya, ya kan? Dari sini baru kita bisa membuktikan bahwa ternyata si reservoirnya itu, nah ini kata baru lagi nih. Reservoir itu ternyata hanya di sini kayaknya dia yang mengandung minyaknya. Gitu. Baru oleh karena itu kita lihat di sini ya mulai kita bangun-bangun fasilitas nanti di sini mulai kita pikirin. Baru dipikirin tapi baru direncanakan. Oke. Nah, kurang lebih seperti itu. Dasarnya. Sorry tadi saya lupa tulis reservoir. Reservoir itu adalah suatu batu atau satu wadah besar di dalam bumi situ, yang wadah itu terkandung si tadi hidrokarbon ya. Hidrokarbon itu antara minyak atau gas tadi. Jadi batuan itu banyak banget di situ. Itu yang duitnya lah di situ intinya. Oke. Ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Kalau kita review kembali, ya. Jadi gimana cara nyari minyak? Kita melakukan namanya seismik. Seismik itu adalah kita memberikan sumber suara, ada bahan peledak, nanti ada getarannya itu direkam oleh komputer, nanti diproses, diterjemahkan menjadi lapisan-lapisan batuan yang coklat-coklat ini. Dari situ kita tahu kira-kira mana yang berpotensi menjadi perangkap minyak. Ya kan? Dari situ baru kita bor sumur eksplorasi, lalu kita tahu area reservoirnya itu seperti apa. Ya, kurang lebih seperti itu.
semoga cukup jelas, semoga bermanfaat. Dan kalau ada pertanyaan silahkan ya, sebelum saya lanjut ke yang video berikutnya, silahkan. Nanti saya coba jawab di video berikutnya. Oke, terima kasih yang sudah nonton. Semoga bermanfaat. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.